di sini bisa. Caranya malu gitu loh. Kok masa pemerintah, jujur saja bahwa usia dari kebun binatang ini sendiri pengelolaannya jauh lebih tua dari mereka-mereka yang kemudian bertangan rakus untuk mau merebut tanah ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, saya Ibu Rusmoni, saya memperkenalkan diri saya. Kebetulan saya sebagai ketua tim pengacara pengajuan pra peradilan atas nama Ibu Sri dan Bapak Raden Bisma Pratakusuma. Mengawali pembicaraan saya ini, tentu saya harus menyampaikan rasa hormat dan terima kasih karena saya dilibatkan pada pagi hari ini dalam rangka untuk kita bertukar pandangan atau kita berdiskusi sejenak pasca persidangan hari ini terkait dengan putusan pra peradilan atas nama Raden Bisma Pratakusuma dan kemarin hari Jumat itu atas nama Ibu Sri. Tentu saya kira bahwa Bapak Ibu semua yang ada di sini mengharapkan ada sedikit argumentasi hukum atau pandangan yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf mungkin saya sapa satu persatu, tetapi jika ada kesalahan nama saya mohon maaf. Yang pertama, terima kasih Pak Didi, terima kasih atas kehadirannya. Pak Erwin, Pak Hastoto ya, Pak Hastoto, Pak Tatang dari alumni Parayangan, Pak Sobiri, Pak Topa maupun Pak Guyuban Asep Sedunia. Ini atas nama Majelis Permusyawaratan Sunda, sekali lagi rasa hormat dan ucapan terima kasih saya. Saya hadir, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pra peradilan yang kami ajukan pada tanggal sidang pertama 30 Januari 2025 kemarin, menurut pandangan hukum kami bahwa apa yang kami adukan terkait dengan aturan normatif yang tercantum dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 secara limitatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami menganggap bahwa ada satu proses of law yang kemudian kami tafsirkan ada pelanggaran prosedural yang dilakukan baik dalam proses penetapan tersangka maupun penyidikan atau penyidikan yang berlangsung, proses penyitaan, penggeledahan, penahanan maupun penangkapan terhadap Raden Bisma Pratakusuma dan Ibu Sri. Kami menganggap ada sesuatu yang cacat formil. Kemudian kami uji itu di dalam ruang sidang, dan pembuktian pertama kali kami lakukan pada tanggal 10 hari Senin kemarin, tanggal 10 Februari. Dalam pembuktian kami hadirkan 4 karyawan di Yayasan Kebun Binatang Taman Sari ini sebagai saksi fakta. Dari penyampaian keterangan yang disampaikan oleh karyawan dalam keterangan di dalam ruang sidang terbuka untuk umum, itu secara terang benderang bahwa ada proses intimidasi pada saat proses penggeledahan maupun pada saat proses penempelan stiker penyitaan ataupun penerapan tersangka kepada Raden Bisma maupun kepada Bu Sri. Itu terbukti jelas, bahkan sekonyong-konyong dari pihak termohon yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta supaya mohon untuk diperagakan bagaimana proses piting itu terjadi, dan kami menilai bahwa proses itu sangat mengusik rasa keadilan dan sangat mengusik pikiran kita terkait dengan apa yang dilakukan yang kami kualifikasi sebagai proses intimidasi untuk memperoleh barang bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa pada persidangan tanggal 10 Februari 2025 kemarin hari Senin, dihadirkan juga salah seorang ahli dari Universitas Trisakti Jakarta. Beliau adalah Dr. Azmi Saputra, dan dalam keterangan beliau menyampaikan secara terang benderang bahwa
penetapan tersangka terlalu prematur. Didukung dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, beliau mengibaratkan bahwa, dan itu hakim akhirnya banyak pertanyaan kepada beliau. Evaluasi hakim kepada kita adalah, saya selama jadi hakim, saya baru mendengar perdebatan intelektual yang terjadi dalam kasus pra-peradilan. Karena di situ banyak pertanyaan, kemudian elaborasi terkait dengan pandangan hukum dan pendapat ahli. Dr. Asmi menyatakan bahwa tidak mungkin, beliau mengilustrasikan bahwa orang yang makan atau peristiwa hukum yang terjadi di masa lalu kemudian orang lain disuruh cuci piring. Artinya apa? Peristiwa hukum yang tidak terselesaikan pada tahun peralihan tahun 57 itu kemudian diminta pertanggungjawaban hukumnya kepada anaknya yang saat ini hitungan dari masa lampau secara garis besar disampaikan oleh ahli menyatakan bahwa ini keliru. Ini mungkin off the record diantara kita saja Bapak Ibu, tetapi pada hari Senin juga saya kebetulan ketemu dengan Direktur Intelkam Polda Jawa Barat. Beliau masih 3 minggu, saya jabarin tentang peristiwa hukum dan beliau cuma menyampaikan bahwa gila ya, ini status tersangka sudah dilakukan penahanan, tetapi lagi-lagi beliau sampaikan teman-teman penyidik masih memeriksa saksi dan sebagainya. Artinya apa? Kualifikasi tersangka ini belum sempurna. Beliau cuma sampaikan bahwa gila ya Bandung seperti ini. Tetapi ada masukan-masukan beliau yang kami pikir bahwa ini sesuatu yang penting menjadi highlight buat kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 11 Februari 2025 pihak termohon yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, khususnya Ditsus Jawa Barat, itu menghadirkan cuma ahli satu, namanya Dr. Anggraini Putri kalau saya tidak salah, dan beliau berasal dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Dalam penyampaian beliau paham dengan apa yang disampaikan oleh ahli kita, bahwa telah terjadi katakanlah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan dalam penetapan tersangka maupun serangkaian proses penangkapan, penahanan, upaya paksa penggeledahan dan penyitaan. Beliau sepakat dengan apa yang disampaikan oleh ahli kita. Bahkan dalam penyampaian pendapat hukum beliau menyampaikan bahwa hati-hati pihak kejaksaan terkait dengan potensi pelanggaran HAM. Ini diucapkan bukan sekali saja, beberapa kali beliau mengucapkan sambil menoleh kepada pihak termohon, dan kata itu kemudian terucap. Hati-hati, saya bilang, hati-hati sekali lagi, jangan sampai penyampaian ini kemudian apa-apa yang kalian lakukan kemudian menabrak norma hukum. Kalau beberapa hal saya sampaikan bahwa ini mengganggu norma hukum, bukan saja norma hukum, tapi norma sosial, peranata sosial yang sudah terbangun di masyarakat Sunda ini kemudian diganggu. Beberapa pernyataan saya sampaikan bahwa ini yang mengganggu adalah mengusik orang Sunda. Perasaan orang Sunda menjadi terusik karena wadah mereka sebagai tempat konservasi maupun sebagai pusat budaya dan pendidikan edukasi itu diganggu oleh orang lain yang notabene usia mereka jauh dari Taman Marga Satwa ini berdiri. Saya kira ini poin yang kami selalu sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa kami merasa terpanggil. Saya merasa tertantang untuk harus mengawal proses ini setelah berjalan. Orang bodoh sekalipun kalau mengikuti persidangan pra-peradilan, jangankan orang melihat, orang buta pun dari cara pendengaran dia bisa menyimpulkan bahwa ada kekeliruan yang cukup mendasar yang dilakukan oleh teman-teman dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ini mungkin sedikit paparan saya, tetapi paling tidak paparan ini kemudian bisa menjadi ingatan kita bersama bahwa perjuangan ini belum selesai. Taman Marga Satwa sebagai pusat budaya orang Sunda saat ini diusik dan diganggu. Saya kira ini panggilan moral buat kita semua. Saya kebetulan berdarah Makassar dan Ambon, tetapi secara pribadi saya masuk ke wilayah ini saya takut.
dan saya lihat bagaimana mempertahankan ruang terbuka hijau dengan tanaman dan pepohonan yang dijelaskan langka, saya kagum. Tetapi kemudian ada tangan-tangan jahat yang menggunakan instrumen negara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemudian coba untuk digunakan untuk mengganggu Taman Marga Satwa Kebun Binatang Bandung ini. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal informasi mungkin sebagai penguatan saja. Kita tidak bisa berharap banyak penegakan hukum di negeri ini. Saya tidak yakin siapapun ini sebetulnya jadi satu sorotan penting buat pimpinan negara ke depan, bahwa kita masih saja dihinggapi oleh kepentingan sesaat. Sebelum putusan tanggal 14 dibacakan, saya dapat informasi yang kemudian bisa ditafsirkan valid, tetapi ini dugaan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kira bukan hak saya untuk ini, tetapi informasi ini menjadi penting, dan kemudian kami berharap supaya institusi penegakan hukum, baik di bidang pengawasan untuk Komisi Yudisial atau Komisi 3 DPR RI atau Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung, perlu turun tangan, karena ada sesuatu tangan jahat yang kemudian saya sebutkan operasi diam yang dilakukan, ada ancaman dan teror kepada hakim pra-peradilan, hakim tunggal pra-peradilan, yang kemudian pada tanggal 13 hari Rabu itu terkonfirmasi dipanggil oleh Ketua KPN dengan arahan satu ditolak. Kenapa ditolak? Sebagai orang hukum kami memahami betul kalau ini dikabulkan banyak korban, artinya bisa berdampak kepada karir seseorang yang kemudian merasa terusik dan dengan segala cara melakukan manuver-manuver untuk melakukan teror dan penekanan supaya mengikuti apa yang seharusnya diikuti, walaupun laporan pada saat teman-teman termohon menghadap pimpinan menyampaikan bahwa posisi mereka lemah berdasarkan pembuktian di dalam ruang sidang, baik dalam pembuktian pemohon pra-peradilan maupun pembuktian yang dilakukan oleh termohon pra-peradilan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Perjuangan kita belum selesai, kita masuk ke pokok perkara. Aku yakin kedua tersangka ini tidak bersalah. Kita akan buktikan itu, karena pra-peradilan itu cuma kita menguji tentang prosedural formal daripada proses-proses yang dilakukan, baik penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyidikan, penggeledahan sampai penyitaan barang bukti. Menurut kami itu ada sesuatu yang keliru. Oleh karena itu saya simpulkan bahwa apa yang dilakukan hari ini putusan bagian dari proses kriminalisasi terhadap Raden Bisma Bratakusuma maupun kepada Busri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Jangan sampai tanah Sunda tidak ada baku cuti. Merdeka! Merdeka!